Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61, dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat, dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi kami sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Jadi kita harus pastikan domestiknya tumbuh dengan bagus, dan segala mesin atau perusahaan-perusahaan yang ekspor oriented yang masih bisa ekspor, kita akan dukung supaya mereka bisa lebih kompetitif di global market. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% selama kuartal 1 2026. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan kuartal 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan. BPS mengatakan secara kuartalan atau tahun ke tahun, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 0,77% dibandingkan kuartal 4 2025. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. BPS menambahkan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Kinerja konsumsi rumah tangga pada kuartal 1 2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain konsumsi rumah tangga, penopang pertumbuhan ekonomi lainnya didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81%. Seiring meningkatnya realisasi belanja, terutama melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Yusuf Kala bergulir kian panas. Setelah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia melaporkan JK ke polisi, kini giliran aliansi 40 ormas Islam melaporkan sejumlah nama. Mereka diantaranya Permadi Arya alias Abu Janda dan dua politisi PSI, Ade Armando dan Grace Natali. Ketiga dilaporkan dengan dugaan melakukan framing buruk terhadap potongan video ceramah JK. Ulah ketiganya juga dinilai dapat merusak kerukunan antar umat beragama. Yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana. Kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Polemik pelaporan JK berawal dari beredarnya potongan video yang menampilkan ceramah JK di Masjid UGM Yogyakarta. Dalam ceramahnya, JK membahas soal mati syahid terkait konflik di Poso. Tak terima dengan pernyataan JK, puluhan anggota Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan JK dengan dugaan penistaan agama. Menanggapi pelaporan atas dirinya, tak lama JK bertemu dengan tokoh lintas agama yang berperan dalam perundingan damai konflik Poso dan Ambon. Semua tokoh sepakat, isi ceramah JK di Masjid UGM tidak ada kaitannya dengan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan.
Video detik-detik pemukulan oleh dua pria ini dialami Wakil Ketua Umum PSI Bro Ron. Pengeroyokan bermula saat aksi adu mulut terjadi. Tiba-tiba dua pria memukul secara bergantian Bro Ron. Beruntung, sejumlah orang di lokasi berhasil meredam keributan tersebut. Awalnya, pengeroyokan terjadi saat korban bersama 15 pekerja dari PT Sinergi Karya Sejahtera mendatangi kantor advokat Michael Putra dan partner di Jalan Kondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan korban bermaksud meminta audiensi kepada pemilik perusahaan untuk menanyakan gaji 15 pekerja yang belum dibayarkan selama 3 bulan. Namun, karena tak dapat menemui yang dituju, ketegangan terjadi di lokasi hingga dua pria naik pitam dan langsung melakukan pemukulan. Akibat kejadian tersebut, korban harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di wajah. Di sini terjadilah keributan sampai berujung pada pengeroyokan. Diduga pengeroyokan ini dilakukan oleh dua orang. Kemudian untuk tindak lanjut dari Polsek sudah kami amankan terduga pelaku, 2 orang untuk diproses. Tak membutuhkan waktu lama, kedua pelaku berhasil diamankan petugas tak jauh dari lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Aing News melaporkan. Saat ini cuaca di Madinah terus menunjukkan grafik peningkatan. Setelah sempat berada di kisaran 36 derajat Celcius pada akhir April, namun di awal bulan Mei, suhu meningkat di angka 40 derajat Celcius. Hal ini berpotensi menyebabkan jemaah haji terserang heat stroke, di mana tubuh mengalami peningkatan suhu secara drastis hingga mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Beberapa gejala diantaranya mengalami pusing, mual dan muntah, serta kejang-kejang. Jika gejala-gejala ini muncul, jemaah diimbau mencari tempat teduh lalu menyemprotkan air ke wajah untuk mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Sebagai warning bagi kita, terutama untuk jamaah lansia dan jamaah yang mempunyai komorbid penyakit. Jadi ini sangat berbahaya. Diharapkan jamaah menghindari aktivitas di luar untuk menghindari terjadi serangan heat stroke ini. Diharapkan jemaah haji menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari, minum air yang cukup dan menggunakan pakaian yang longgar agar sirkulasi udara di dalam tubuh lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan.